وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Hajjaj. Di pertemuan yang lalu sampai di halaman berapa? Ya, kan 255 ya. Di pertemuan yang lalu kita membahas agar mengajak orang kepada hal-hal yang ma'ruf, mencegah orang dari perbuatan yang mungkar, dan menghindari sifat kibir, sombong, kasar dalam mengajak mereka. Dan juga jika kita sebagai manusia yang banyak salahnya dan banyak kekurangannya diingatkan oleh orang, kalau ada orang mengingatkan kita, hendaklah kita menerima peringatan tersebut. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kalau ada orang memberi nasihat kepada kita, kita terima nasihat, karena kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita ini bukan orang yang maksum, orang yang terjaga dari dosa. Orang yang menolak nasihat, maka di dalam hatinya ada kesombongan. Ada kesombongan. Al-kibru batarul haq, kata Rasulullah SAW, sombong itu adalah menolak kebenaran. Nah, kata beliau, berhati-hatilah kamu ketika dinasihati orang, kamu jawab alaika binafsak, urus diri kamu sendiri. Hati-hati dengan ucapan seperti itu, karena ini ucapan orang-orang yang sombong. Terima nasihat dari siapapun, walaupun dari mulut pemabuk, walaupun yang menasihati kita itu sedang dalam keadaan lalai. Terima nasihat itu. Urusan kesalahan dia itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nasihat yang keluar dari lisan dia itu nasihat yang ditujukan kita harus menerimanya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian di paragraf yang terakhir di halaman 255, wal yakun qasduhu takhlisa nafsihi wa takhlisa akhihi minal itsmi, dan hendaklah orang yang mengajak kepada ma'ruf, mencegah kepada mungkar, tujuannya adalah membebaskan dirinya dan membebaskan saudaranya minal itsmi, dari dosa. Bagaimana membebaskan dirinya? Dia yang mengajak orang kepada hal yang ma'ruf, mengingatkan orang yang berbuat dosa. Bagaimana dia membebaskan dirinya sendiri dari dosa? Sebab ketika dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang yang mau memberi nasihat, tujuannya adalah membebaskan dirinya dari dosa dan bertujuan menyelamatkan saudaranya yang salah tadi juga dari perbuatan dosa. Nah, jadi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dia juga menolong dirinya sendiri, menolong orang lain dan menolong dirinya sendiri. Wal yakun haluhu kahaliman wada'a akhuhul muslim fi halakah au waratatin minal warata kahar au gharq. Hendaklah kondisi dia saat dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti kondisinya orang yang memiliki saudara atau memiliki teman, yang saudara atau temannya tadi itu mengalami kondisi yang bisa membinasakan dia.
entah mau tertabrak mobil atau mau masuk ke dalam jurang atau mau melakukan suatu kesalahan yang kalau dia lakukan bisa menghancurkan hidupnya, bisa melukai dirinya. Orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar itu memposisikan dirinya menyelamatkan orang yang salah tadi, seperti ketika kita mau menyelamatkan orang yang mau masuk ke jurang. Jadi dia mau menyelamatkannya itu dengan sungguh-sungguh, pertama. Yang kedua, dia mau menyelamatkan itu disertai rasa kasih sayang di dalam dirinya, mau menyelamatkan orang lain dari jatuh kepada hal yang membinasakan, seperti contohnya kaharkin, seperti kebakaran. Orang yang mau beramal ma'ruf nahi munkar ini dikasih contoh oleh Habib Abdullah bin Haddad seperti orang yang mau menyelamatkan orang yang kebakaran, rumahnya terbakar. Kemudian kita tahu di dalamnya ada orang. Kita tahu nggak? Kalau kita punya kemampuan pasti kita akan menolong. Minimal kita akan teriak, ada kebakaran. Minimal kita akan memanggil orang yang mampu memadamkan api tadi untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam. Nah, ketika kamu beramal ma'ruf nahi munkar, itu hendaklah hati kamu itu seperti ketika mau menyelamatkan orang yang kebakaran tadi. Atau seperti kata beliau, seperti orang yang mau menyelamatkan orang yang tenggelam. Kita lihat ada orang yang tenggelam. Pasti kalau kita mampu berenang, pasti kita tidak akan tega, kita akan masuk ke sungai atau ke laut itu, kita tarik dia supaya selamat. Atau kalau kita tidak mampu berenang, kita akan teriak memanggil orang yang bisa menolongnya supaya orang itu selamat. Nah, kondisimu ketika amar ma'ruf nahi munkar terhadap saudaramu yang berbuat salah atau ketinggalan sesuatu yang wajib, itu seperti orang yang mau menyelamatkan orang dari kebakaran atau orang yang mau menyelamatkan orang dari tenggelam. Wa huwa qadir ala tahlisihi wa ingadihi, dan dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang tadi dari situasi yang membahayakan. Kalau tidak mampu, ya kita bisa teriak minta tolong, ya, bisa teriak minta tolong. Nah, ini contoh dari Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Lalu dia mengatakan, bal aula, bahkan seharusnya kamu ketika amar ma'ruf nahi munkar, kondisi hati kamu seharusnya bukan cuma seperti orang yang mau menyelamatkan orang yang terjebak di api atau orang yang tenggelam, bahkan harus di atas itu. Bal aula, bahkan lebih utama lagi, hati kamu harus lebih mengharapkan keselamatan orang yang tergelincir dari maksiat itu, lebih daripada orang yang mau mengharapkan keselamatan orang yang tenggelam di sungai atau orang yang terjebak di dalam kebakaran. Lebih dari itu. Kenapa kok bisa lebih dari itu? Kata beliau, fa inna halakad din wa ta'arrudha li sukhti rabbil alamin asyad wa a'dhar min halakid dunya wa talfin nufus alladhi la yafut bihi illa mufaragah hadhihi al-hayatil faniyah wa hadhihi dar az-zailah. Kata beliau, kenapa harus lebih? Sebab hancurnya agama seseorang, runtuhnya agama di dalam sendi-sendi agama di dalam diri seseorang, dan kondisi seseorang yang mengarah kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan maksiatnya atau karena dia meninggalkan kewajiban, itu lebih berbahaya dan lebih menakutkan daripada orang yang hancur dunianya. Kondisinya orang yang hancur agamanya di dalam hati atau yang berada di dalam situasi yang bisa terkena murkanya Allah, itu lebih menakutkan daripada kondisi orang yang terjebak di dalam kebakaran dan tenggelam. Jadi kamu harus lebih
bersemangat dalam menyelamatkan itu. Kenapa kok lebih berbahaya orang yang hancur agamanya dan lebih berbahaya daripada orang yang jiwanya melayang, jiwanya mati, bisa mati. Orang yang jiwanya mati dan agamanya mati, lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya agamanya mati. Orang yang agamanya mati di dalam dirinya, kondisinya lebih menyedihkan, lebih menakutkan, lebih berbahaya daripada orang yang jiwanya mati, jantungnya berhenti. Mengapa? Sebab orang yang mati, fisiknya mati, la yafut bihi illa mufaragah hadhil hayat faniyah. Dia tidak kehilangan apa-apa kecuali hanya kehilangan dunia saja. Yang memang dunia itu tempatnya segala sesuatu yang lenyap di dunia ini. Orang yang terbakar, yang tenggelam, dia cuma kehilangan dunia yang kalau dia tidak terbakar pun nanti dia juga akan kehilangan. Wahadhihi dar az-zailah, dia akan kehilangan alam ini yang nanti suatu masa juga akan punah. Kalaupun dia tidak kebakaran, dia tidak tenggelam, alam ini juga akan punah. Ya, dia kehilangan alam ini dan alam ini pasti nanti juga akan hilang. Nah, kalau orang kehilangan agamanya, orang yang berada di dalam kondisi bisa terkena murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kehilangan akhirat. Yang itu tidak akan hilang. Akhirat itu abadi, surga abadi atau neraka abadi. Kalau kita tidak menyelamatkan orang yang berada di dalam maksiat, kejahatan yang ada di dalam diri kita, kejahatan kita ini lebih daripada orang yang menyaksikan saudaranya terbakar, dia cuma diam saja. Lebih dari itu. Orang zaman sekarang ya, ada orang tenggelam bukan ditolong malah bawa HP. Sebetulnya mau dimasukkan media sosial ya. Ada orang terbakar, dia nolong enggak? Dia ini kejadian hari ini, wah itu kejam apa enggak? Kejam sekali. Kita kalau lihat ada orang seperti itu pasti kita hujat ya. Nah, kamu tidak sadar berapa kali kamu melakukan perbuatan yang lebih kejam dari itu. Apa yang kita lakukan? Anak kita berbuat maksiat di depan kita sendiri, kita diam. Dia berbuat maksiat yang bisa menjadikan dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diam. Kejam tak bapak yang seperti itu? Kejam sekali. Ibu yang seperti ini kejam, dia berbuat kejam terhadap anaknya. Saudara berbuat seperti itu dengan saudaranya sendiri, kejam. Sahabat, ngakunya sahabat, temennya tidak sholat, diem dia tenang setiap hari duduk tertawa bersama-sama. Waktunya sholat, temennya nggak sholat, dia diem saja, santai. Ini orang yang hatinya dingin sekali, tidak punya belas kasih. Dia sodorkan temannya ini, dia biarkan setiap hari mengarah kepada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengarah kepada api neraka yang tidak ada hentinya, nanti la yamutu fiha wala yahya. Tidak ada matinya, tidak ada padamnya apinya neraka itu. Sakitnya berkelanjutan. Jahat sekali orang ini seperti ini ya. Nah, ini perumpamaan yang luar biasa Imam Abdullah bin Al-Haddad. Jadi orang yang beramal ma'ruf dan nahi munkar itu bukan orang yang jahat, tapi orang yang beramal ma'ruf dan bernahi munkar itu orang yang penuh dengan belas kasih, penuh dengan rahmat. Jiwanya memiliki jiwa seorang penolong. Ini orang amar ma'ruf nahi munkar, itu orang yang jiwanya jiwa malaikat, mau mengantarkan kebaikan kepada siapapun,
mau menarik orang menuju kepada keselamatan, menarik orang menuju kepada surga Allah SWT. Makanya di awal pembahasan ini beliau sudah mengatakan pijakan amar ma'ruf nahi munkar adalah rahmat, syafaqah, belas kasih, sayang, lemah lembut. Orang mau menyelamatkan ini. Andaikan dia harus bertindak cepat, itu pun atas dasar belas kasih. Bertindak keras, itu pun atas dasar belas kasih, bukan atas dasar hawa nafsu. Seperti contoh saya di pertemuan yang lalu, ada orang mau masuk jurang, kadang-kadang kita harus bertindak cepat. Ada orang mau nyebrang, padahal ada bis dari situ, kita jalannya pelan-pelan, belas kasih, mati dia, kita bis. Kadang-kadang kita harus tarik dengan cepat, walaupun dia sampai jatuh, tapi yang penting dia selamat. Tapi tarikan kita dengan cepat tadi itu atas dasar belas kasih juga, bukan atas dasar hawa nafsu. Nah, ini yang paling penting kita pahami. Ini luar biasa nih ya, contoh dari beliau. Nah, dia mengatakan bala munasabah wala mugharabah baina itlafidin. Bahkan kehilangan dunia itu tidak bisa disesuaikan atau tidak sesuai dan tidak mendekati orang yang kehilangan agama. Karena seperti yang saya jelaskan tadi ya, tidak bisa kita mau membandingkan kehilangan dunia dengan kehilangan agama. Lebih baik kehilangan dunia seluruhnya tapi kita tidak kehilangan akhirat. Itu makanya para nabi, para rasul dan sahabat-sahabat mereka yang memiliki kedekatan di sisi mereka merelakan segala yang mereka miliki di dunia ini demi nanti kehidupan akhirat. Karena dunia ini kita mau kumpulkan seperti apa nanti kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa di dunia ini. Ini bukan mengajarkan kita males ya, besok kemudian tidak ada yang kerja semuanya. Tidak. Cari dunia ini, tapi cari untuk kepentingan akhirat, bukan cari untuk tamak. Seakan-akan seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Humazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah. Itu kerjanya orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam riwayat, dalam tafsir ada yang menyebutkan itu asbabun nuzulnya Umayyah bin Khalaf. Kerjanya kan mencela Nabi Muhammad SAW. Kebiasaannya apa? Jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah. Mengumpulkan uang, ngitung uang, setiap hari buka banknya, saldonya ada tambah enggak hari ini, ada tambah enggak. Dan kerjanya saya saldo terus. Nah, boleh enggak seperti itu? Boleh, asalkan jangan bersandar kepada harta. Karena dia setiap hari ngecek saldonya ini, Umayyah ini, yahsabu anna malahu akhlada, karena dia menyangka saldonya itu yang akan menjadikan dia itu abadi di dunia. Padahal semua itu nanti akan dia tinggalkan. Orang yang rakus mengumpulkan dunia, bangga bahagia dengan tambahnya dunia, tapi meninggalkan amal untuk akhirat, ini orang paling dungu di dunia. Sebab dia mengumpulkan, rajin mengumpulkan segala hal yang nanti tidak akan dia bawa satu pun tidak akan dia bawa nanti ketika menuju akhirat. Yang kita bawa itu amal perbuatan. Sediakan amal sebanyak-banyaknya. Wa innal ladzi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan orang yang mengajak kepada perbuatan ma'ruf. Nah, wa baina dzalika dunia ini tadi tidak bisa dibandingkan ya, kehilangan agama dengan kehilangan dunia. Dan orang yang mengajak kepada yang ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar, pada hakikatnya dia sa'in fi khalasi nafsihi wa najatiha. Pada hakikatnya orang yang mengajak orang pada yang ma'ruf, mencegah orang dari perbuatan munkar,
pada hakikatnya sebenarnya dia itu sedang bertindak, berbuat, menyelamatkan dirinya, menyelesaikan permasalahan dirinya dan menyelamatkan dirinya. Sawa'un ukhida biqaulihi am lam yu'khad bihi. Baik ajakannya itu didengar, diterima atau tidak diterima, dia itu sedang menyelamatkan dirinya. Jadi yang paling penting saya itu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dengan cara yang benar ya. Dengan cara yang baik. Orang mau menerima nasihat saya, orang mau menolaknya, itu bukan urusan saya. Sebab ketika saya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan orang yang salah, mengajak orang kepada kebaikan, pada saat itu saya sedang menyelamatkan diri saya sendiri. Pada intinya, walaupun kita juga harus punya tujuan menyelamatkan orang itu. Tapi kalau orang itu tidak mau mendengar nasihat saya, ya minimal kamu menyelamatkan diri kamu sendiri. Kamu berusaha menyelamatkan orang itu juga. Tapi kalau orang itu menolak, kamu nggak rugi. Kamu sudah menyelamatkan diri kamu sendiri dari pertanyaan Allah. Urusan orang itu menerima. Kalau menerima orang itu, alhamdulillah saya sedang menyelamatkan orang, pahalanya besar juga di sisi Allah SWT. Tapi kalau orang itu menolak, bukan urusan saya lagi. Urusan dia nanti dengan Allah SWT. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa ma 'alaika illal balagh." Hai Muhammad SAW, kamu tidak punya tanggung jawab apa-apa terhadap orang yang menolak dakwahmu. Bukan tanggung jawab kamu. Kamu tidak punya tanggung jawab kecuali hanya menyampaikan saja. Kalau tidak menyampaikan, kamu dapat pertanyaan, dapat dosa. Nah, sama juga kita juga seperti itu, karena kita diperintah oleh Nabi Muhammad SAW, "Balighu anni," sampaikan dari aku. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini kewajiban umat, yang punya kewajiban ini hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya tugas mulia, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak menyampaikan, kamu ditanya. Tapi kalau kamu menyampaikan, bebas, kamu bebas dari tanggung jawab. Orang itu menerima, alhamdulillah. Orang itu menolak, bukan tanggung jawab kamu. Urusan dia dengan Allah SWT. Kita harus berbuat seperti ini kepada setiap manusia yang kita temui. Walaupun itu orang tua kita sendiri, walaupun itu saudara kandung kita sendiri, walaupun itu anak kita sendiri, walaupun itu istri kita sendiri, pasangan kita sendiri, ya kita harus seperti itu. Nah, jangan malas memberi nasihat. Sebab kalau kamu malas berarti kamu merugikan diri kamu sendiri. Walaupun orang di jalan yang nggak kenal, kalau kita punya kesempatan meluruskan, ya kita luruskan. Kalau kita tidak meluruskan, nanti kita punya tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Makanya kalau cari kumpulan yang benar, kalau kumpulan kamu tidak benar, tanggung jawab kamu banyak. Tanggung jawab kita banyak, tanggung jawab kita. Nah, kalau kita punya kekuatan, punya modal, kumpul sama orang yang tidak benar, kita bisa mengingatkan mereka, lebih bagus lagi, mengajak mereka kepada jalan yang benar. Nah, waqad balaghana, bagaimana kok orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu dia menyelamatkan dirinya? Waqad balaghana, telah sampai riwayat kepada kami. Riwayat anna rajula, seseorang yata'allaq bir rajuli yaumal qiyamah wa huwa la ya'rifu. Nanti di hari kiamat ada orang memegang atau mencengkram seseorang yang lain, padahal yang dicengkram ini tidak kenal siapa ini. Jadi tahu-tahu ada orang nanti di hari kiamat
tiba-tiba ada orang megang tangannya, cengkram tangannya atau megang kaki, dicengkram. Ada orang ini tidak kenal siapa orang ini. Akhirnya orang yang dicengkram tangan atau kakinya itu dia berkata, "Fayaqulu malak ilayya wa ma baini wa bainak ma'rifah." Ada apa kamu ini? Kok sampai mencengkram saya ini ada apa? Saya sama kamu tidak pernah kenal. Saya tidak kenal kamu, kamu tidak kenal saya. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu yang paling berbahaya itu justru orang-orang yang kenal dengan kita dan kita kenal dengan orang itu. Itu yang paling berbahaya. Kalau di dunia kita pergi ke satu tempat, ketemu dengan orang yang kita kenal, senang nggak kita? Senang. Kalau kita pergi ke luar negeri, keluar kota, nggak tahu jalannya, di luar kota kita asing kan? Terus bertemu dengan orang yang kita kenal, saudara kita, asik nggak itu? Wah, kita bikin. Tapi nanti di akhirat tidak seperti itu. Akhirat itu kan perjalanan jauh, tempat yang asing juga. Tapi di akhirat nanti kita kalau ketemu dengan orang yang kita kenal, kita takut. Terutama jika orang tersebut adalah saudara kita sendiri, orang tua kita sendiri, istri kita sendiri, anak kita sendiri. Di dalam Al-Quran menyebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Allah menyebutkan hari di mana manusia nanti lari dari saudara kandungnya sendiri. Lari ketemu saudara kandungnya, jangan sampai ketemu. Lari dari ibu bapaknya sendiri. Lihat ibu bapaknya, jangan sampai ketemu saya. Lari dari istri dan anaknya sendiri. Kalau di dunia dicari terus, ya akhirat nanti jangan sampai ketemu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dulu hubungannya waktu di dunia banyak melalaikan tanggung jawab. Banyak melalaikan tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap orang tuanya, tanggung jawab terhadap saudara kandungnya, tanggung jawab terhadap anak istrinya, dia lalaikan. Anaknya sholat, tidak sholat terserah, istrinya mau keluar pakai kudung, mau keluar kemana terserah, orang tuanya sholat, tidak sholat terserah, saudara kandungnya mau makan, mau kelaparan terserah. Ini nanti di akhirat bahaya nanti dia. Tapi kalau ketika di dunia dia melaksanakan tanggung jawab dengan benar, dia berbakti kepada orang tuanya, dia memperhatikan kondisi saudara-saudaranya, dia memperhatikan istrinya, memperhatikan anak-anaknya, dia didik, dia kenalkan dengan ulama. Ini hubungan yang menguntungkan. Nanti di akhirat akan mencari dia, karena ini bisa buat bukti bahwa dia ini berbuat baik. Tapi kalau hubungannya ketika di dunia ini tidak beres, lari dia seperti orang punya utang. Orang kalau punya utang lari. Mau hadir pengajian, ada yang saya utangi, tidak saya masuk. Nah, padahal pengajian itu raudun min riyadil jannah. Nanti di akhirat juga seperti itu. Saya punya utang. Kenapa? Dulu waktu di dunia saya sering menggunjing dia. Ini kalau ketemu ditagih. Nanti di akhirat seperti itu, lari dia. Tuntutan orang di akhirat ini nanti. Semoga kita semua selamat. Ini makanya jaga hubungan dengan makhluk. Jaga hubungan dengan makhluk. Jangan menyakiti hati siapapun. Karena nanti sebagian besar orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang tidak jaga mulut, tidak jaga tangan dari menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya atau siapapun. Nah, ini coba kita bayangkan, ini orang tidak kenal. Tahu-tahu orang ini mencengkram dia, berarti ini mau nutut kalau mencengkram ini, jangan sampai lari.
mau nuntut ini, kata dia, apa kamu ini? Kata dia, wa ma baini wa bainaka ma'rifah, saya tidak pernah kenal kamu sama sekali. Apa hubungan kamu sama saya ini? Kok kamu cengkram kaki saya, tidak kamu lepaskan? Fayaqul, orang itu berkata, kunta tarani 'alal khata'i wal munkari fala tanhani. Kamu punya tanggung jawab, punya utang kepada saya. Apa utangnya? Dulu waktu di dunia kamu melihat saya berbuat salah, berbuat mungkar, kamu lihat, tapi kamu tidak mencegah saya. Kamu orang kejam. Hah? Berapa kali kita di jalan ini lihat orang salah terus kita diam kan ini? Punya tanggung jawab loh kita. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun kita kepada Allah. Nah ini kalau ini orang yang kita tidak kenal, orang yang kita tidak kenal saja nanti akan menuntut kita. Bagaimana dengan orang yang ada di rumah? Orang yang ada di rumah ini bagaimana yang tidak pernah kita ingatkan? Terus kita berasa diri kita pegang kunci surga, sholat setiap hari ke masjid, anaknya di rumah tidak diurus, istrinya di rumah tidak diurus, sholat apa sholat tidak tahu. Padahal kata Rasulullah di dalam sebuah riwayat, nanti ada orang ahli ibadah ini ya, sudah mau dibawa masuk surga, mau diantarkan masuk ke dalam surga, tiba-tiba ada suara di belakangnya, insif hadzal zalim ya Allah, ya Allah adili orang zalim ini ya Allah. Adili ya Allah orang zalim ini, jangan kau masukkan ke surga. Kok disebut zalim? Ini orang kejam. Bagaimana orang kejam? Ya seperti yang saya jelaskan tadi. Ada orang kebakaran, dia diam saja. Adili orang yang zalim ini ya Allah. Kaget dia. Mau masuk surga nih. Dia nengok ke belakang, siapa yang meneriaki dia ini orang zalim? Dia lihat ke belakang, istri sama anaknya sendiri. Kata dia, kau sebut aku zalim? Dulu waktu di dunia, kamu minta apa saja saya berikan. Kamu mau apa saja saya turutin. Kamu saya manja loh waktu di dunia ini. Kok kamu sebut saya zalim ini, apa masalahnya? Iya, ya Allah, dia tidak pernah mengenalkan saya denganmu. Dia tidak pernah mengajarkan sholat kepada kita. Dia tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Dia tidak pernah mengenalkan kami dengan orang-orang yang soleh. Dia tidak pernah membimbing kami mendekat ke majelis. Dia tidak pernah membimbing kami untuk membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pernah mengenalkan kami dengan Nabi Muhammad. Dia kenalkan kami dengan bintang film, dengan film. Dia kenalkan kami dengan pemain sepak bola. Asik nonton bola, asik nonton film, asik nonton beragam kenikmatan dunia. Ditanya nasabnya Nabi Muhammad, tidak tahu. Nabi Muhammad lahir di mana? Tidak tahu. Siapa orang tuanya Nabi Muhammad? Wallahu a'lam bishawab. Orang tuanya pemain sepak bola, dia tahu. Apa warna kesukaan Nabi Muhammad? Tidak tahu. Kesukaannya pemain A, pemain B, dia tahu. Hati-hati. Hati-hati. Apalagi yang sudah nikah, sudah punya anak. Ini kehidupan ini tidak berhenti di sini. Tidak berhenti di sini. Kehidupan ini nanti lanjut terus. Wah, ini temanya horor ini ya. Temanya horor. Tapi kalau kita tidak diberitahu seperti ini, nanti kita lanjut. Ustaz kok nakut-nakuti? Saya tidak nakut-nakuti. Insya Allah saya ini berbicara seperti ini karena saya mengingatkan diri saya. Saya juga masih banyak kekurangan. Kita baca kitab ini, kita kan sama-sama menilai kekurangan kita supaya jadi orang yang lebih baik. Yang kedua, insya Allah niat saya karena rasa cinta, karena rasa sayang. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk selamat bahagia dunia akhirat. Amin. Selamatkan diri kita. Ku anfusakum, minimal keluarga kita, minimal. Kalau setiap orang ini tanggung jawab terhadap keluarganya masing-masing, nggak ada orang maksiat di luar. Orang maksiat di luar itu karena ada satu pemimpin rumah tangga yang tidak tanggung jawab terhadap keluarganya. Wafil hadis disebutkan dalam sebuah hadis, matsalul ghaib ala hududillah, perumpamaan orang yang berdiri dalam hukum-hukum Allah, dalam batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perumpamaan orang yang mendirikan hukum-hukum Allah di dalam hidupnya, melaksanakan kewajiban-kewajiban, meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Perumpamaannya wa matsalul waqi' fiha, dan perumpamaan bagi orang-orang yang tergelincir di dalam batasan-batasan itu, yaitu tergelincir dalam hukum-hukum Allah. Maksudnya orang yang taat dengan ahli maksiat. Umpamanya, kalau mau diumpamakan, orang yang taat dengan ahli maksiat itu kamatsali gaumin, seperti sekelompok kaum, sekelompok orang, istahamu ala safinatin, seperti sekelompok orang yang berebut tempat di satu kapal. Zaman dulu tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan orang mau naik kapal harus beli tiket dulu, harus beli tiket, ya bisa berebut, ada nomornya masing-masing. Zaman dulu tidak ada tiket, jadi siapa cepat dia dapat. Zaman dulu. Perumpamaannya itu seperti orang yang berebut tempat mau naik kapal, sekelompok orang mau naik kapal rebutan tempat. Pasti orang nyari tempat yang enak. Kapal itu dulu ada dua bagian. Kalau kapal sekarang kan kapal feri besar-besar. Kalau dulu itu kapal cuma dua bagian. Bagian yang di atas, kalau tidak dapat di atas, bagian yang turun di bawah itu. Dekatnya orang mendayung, yang orang mendayung itu ya. Yang di bawah ini paling sumpah, tidak kelihatan apa-apa. Dan dulu perjalanannya bukan 1 jam, 2 jam, perjalanan bisa berbulan-bulan. Kalau dapat di bawah terus, sumpah gitu. Nah, seperti orang yang berebut tempat. Jadi begitu dibuka pintu naik kapal, berebut tempat. Kemudian fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfaliha. Sebagian dapat di bagian atas seperti yang saya sebut tadi, sebagian dapat di bagian bawah yang di dalam itu. Jadi turun ke bawah itu. Fakana alladhi min asfal idza stagaw al-ma' yamurruna 'ala man fawqahum. Dan orang-orang yang berada di bawah itu kalau perlu sesuatu, mau minum umpamanya, karena air laut kan tidak bisa diminum asing. Kalau dia berada di tempat duduknya di bawah, kalau dia mau air, ya dia harus nunggu dulu antrinya air di atas dulu, dia baru dapat yang bawah. Kalau dia mau air, dia harus melewati yang atas dulu, baru dia dapat air. Nah, yang atas itu jumlahnya ada berapa orangnya? Kalau dia mau air, dia harus alhasil nomor 2 semuanya, tidak ada yang cepat yang dia bisa dapat. Begitu juga kalau mau makan, kalau mau air ya harus nunggu dulu. Nah, faqalu, maka orang-orang yang di bawah itu, ini perumpamaan aja ya. Maka orang-orang yang di bawah itu karena kalau mau air repot, ini harus nunggu airnya di atas itu, berinisiatif orang yang di bawah kapal itu, di bawah apa namanya, dek ya, di bawah dek gitu ya. Yang di bawah itu kemudian berinisiatif. Lau kharaqna kharqan fi nasibina walam nuqda man fawqana. Kalau kita mau minum harus melewati orang-orang yang di atas, bagaimana kalau kita lubangi saja kapalnya? Kita lubangi, jadi kita tidak perlu lewat orang yang di atas, dilubangi di sebagian kapal ini, jadi air bisa langsung sampai ke kita. Ini inisiatif orang yang di bawah.
Padahal kalau dilubangi ya bisa mati semua yang di kapal itu. Tapi ini inisiatif. Nah, dan dia bilang kalau kita lubangi kita tidak ganggu orang yang di atas air. Kita mau perlu air kan tidak perlu melewati mereka, kita bisa langsung ambil air. Fa'in tarokuhum, kalau orang yang di atas itu dengar ucapan itu, kemudian meninggalkan, membiarkan, dia dengar. Kalau kita lubangi, kita tidak ganggu yang di atas dengar. Urusannya dia. Kalau orang yang di atas ini cuek, urusan dia. Fa'in tarokuhum, wa ma aradu, dia tidak punya keinginan untuk mengingatkan, hati-hati. Yang di atas sudah urusan dia sendiri. Halaku jami'an, yang di atas juga ikut tenggelam. Mati barengan. Karena ada orang berinisiatif bodoh didiamkan sama dia. Mati bareng-bareng ini, mati jamaah, mati barengan ya. Wa in akhadhu ala aydiyahum, tapi kalau mereka ini mengingatkan, menyelamatkan orang yang di bawah, maksudnya mengingatkan, najwa fanajau jami'an. Jadi maksudnya kalau mereka care, perhatian terhadap yang di bawah, keselamatan yang di bawah, umpamanya airnya didahulukan di bawah dulu, umpamanya, maka itu akan menyelamatkan yang di bawah dan menyelamatkan diri mereka juga yang ada di atas. Ini perumpamaan ini ya. Ini hadis juga ya. Wal makna dari hadis ini, annalladzi ya'muru wa yanha sahin li nafsihi. Inilah makna bahwa orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu pada hakikatnya dia juga sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang di atas itu seperti orang yang sadar, orang yang taat. Orang yang ada di bawah ini, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil rezeki di dunia ini dengan cara yang benar. Orang yang di bawah ini seperti ahli maksiat, tidak sabar deh. Ahli maksiat, dia mau mendapatkan sesuatu, memuaskan hasratnya dengan cara yang tidak lazim, dengan cara yang tidak benar. Kalau dengan cara yang tidak benar dia memuaskan hasratnya, yang taat diem, kapalnya adalah kapal keselamatan, kapal syariat, hancur kapal syariat. Kalau kapal syariat ini hancur, kita dapat siksa, semuanya kena balak, tenggelam kita. Tenggelam dalam malapetaka. Jadi jangan relakan maksiat di depan kita. Kalau kita mampu ya, jangan relakan. Sebab satu orang berbuat maksiat, kalau kita diamkan nanti jadi 2. Kita diamkan lagi jadi 3. Kita diamkan jadi 4. Terus jadi aman nggak kembali? Nggak jadi aman. Nanti akan kembali ke kita ya. Akan kembali ke kita. Kembali ke anak-anak kita. Jadi kalau kita umpamanya ada anak di jalan, anak kecil di jalan berbuat sesuatu yang buruk, jangan kita tinggal diam, kita ingatkan, jangan seperti ini, dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik. Kalau tidak kita ingatkan, anak itu nanti sebaya tidak dengan anak kita, main tidak sama anak kita. Ini anak buruk kita diamkan, anak itu kena. Segala sesuatu yang buruk di luar, kalau kita diamkan, kita cuek, kembalinya nanti ke rumah kita sendiri. Jangan pernah jadi orang egois. Orang egois ini celaka. Minimal kalau kita tidak bisa memberi nasihat, kita mencari orang yang bisa memberi nasihat. Tidak ada, minimal berdoa. Doakan, ya Allah hilangnya kemaksiatan. Ya Allah orang-orang yang belum sholat di
kampung sini, di tempat ini, ya Allah beri hidayah ya Allah, supaya kampung sini semuanya rajin sholat. Yang belum dapat hidayah, beri hidayah Islam ya Allah. Terus berdoa supaya kita semua selamat. Dan karena menyelamatkan orang lain itu berarti menyelamatkan diri kita sendiri. Wa mujtahid fi najatiha, dan kamu sedang bersungguh-sungguh menyelamatkan diri kamu sendiri bisalamah, melalui keselamatan, mimma ja'alallahu alaihi minal itsmi. Selamat dari apa? Selamat dari dosa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang lau sakat anil amri wan nahyi ma'al istighfar. Selamat dari dosa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang tersebut diam dari amar ma'ruf dan nahi munkar ma'al istita'ah, padahal dia itu mampu untuk berbuat. Wa bima yarju min thawabillahi wa karimi wa'dihi, dan selamat atas hal-hal mendapatkan harapan atas pahala dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang berusaha memberikan kepada dirinya hal-hal yang nanti diharapkan dari pahala dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi wa'ada bihi man nasara dinahu wa qama bi amrihi, yaitu yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang menolong agamanya dan mendirikan perintahnya. Allah menjanjikan pertolongan. Orang yang menolong Allah, Allah akan menolongnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh wala yansurannallahu man yansuruh. Pastilah Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Bagaimana orang menolong Allah? Masa Allah perlu pertolongan? Allah tidak perlu pertolongan. Apa yang dimaksud orang yang menolong Allah ini? Orang yang menolong perintah Allah di dalam dirinya, di dalam keluarganya, itu seperti orang yang menolong Allah. Orang yang menolong perintah-perintah Allah di dalam dirinya, di dalam anaknya, di dalam istrinya, di dalam saudaranya, di dalam orang-orang yang ada di sekitarnya, Allah akan menolong dia. Ada lam lazimah dan nun takkid. Lihat ya. Walayan suranna. Jadi Allah, kalimatnya bukan sekedar Allah akan menolong orang yang menolongnya, tapi Allah pastilah sangat akan menolong orang yang menolong. Kalau kita menolong syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti hidup kita tidak mungkin khawatir, takut, sedih. Pasti ditolong oleh Allah. Ada orang yang lebih menepati janji, ada zat yang lebih menepati janji dari Allah. Kalau yang ngomong ini berita di koran atau broadcast, saya nggak percaya. Tapi ini ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa lebih kita percaya daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha laqawiyyun aziz. Mungkin tidak ya Allah menolong saya? Yang saya hadapi ini orang-orang hebat semua. Yang saya hadapi ini orang-orang punya masa luar biasa. Yang saya hadapi ini punya senjata, punya macam-macam. Mungkin tidak ya Allah menolong saya? Innallaha laqawiyyun aziz. Allah itu maha kuat, maha perkasa. Siapa yang bisa melawan orang yang ditolong? Allah. Contoh yang paling besar kita lihat Nabi besar Muhammad SAW. Apa kekuatannya Rasulullah? Secara logika diusir dari kota Mekah, dikejar oleh ratusan pemuda musyrik waktu itu. Dan ada yang bisa menyentuh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa menyentuh? Nabi ditolong oleh Allah SWT. Ditolong yang menciptakan jagat raya. Di Al-Quran Allah menceritakan Nabi Musa. Apa kekuatannya Nabi Musa? Bayi Israel semua disembelih semua satu-satu. Nabi Musa bayi,
Si bayi punya kekuatan bayi. Bayi dipiara sama ibu perempuan, sama saudara perempuannya. Tidak bisa berbuat apa, tidak punya keahlian apa-apa. Tapi karena dia menolong Allah, ibunya Nabi Musa ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa auhallahu ila ummi Musa. Allah mewahyukan kepada ibunya Musa, an abrihi fil yam. Hei ibu Musa, bayi kamu itu letakkan di kotak, lempar di sungai, biarkan dia hanyut di sungai, biarkan hanyut di sungai. Ilham semua. Tidak ada kekuatannya nih. Kotaknya ini dalamnya ada Nabi Musa, si bayi ini diikuti sama saudarinya Nabi Musa, saudaranya Musa yang perempuan, diikuti kotaknya. Mau kemana ini arahnya? Hanyut di bawah sungai, sampainya ke istananya Fir'aun. Mati tidak itu? Kalau zaman sekarang mati. Zaman sekarang wah salah sendiri ibu ini aneh-aneh ini ya. Zaman sekarang itu sudah habis. Ibunya bakal dihujat ini sama putrinya ini. Lihat tuh, akhirnya anak ibu itu lihat tuh masuk ke istananya Fir'aun. Padahal Fir'aun ini yang nyembelih satu-satu ini ya. Ini masuk ke sumber penjahatnya ini. Datang situ dipegang sama istrinya Fir'aun lagi mandi, dibuka, bayinya bayi Israel kelihatan. Bayi Israel ya pasti beda dengan bayi Mesir. Jadi begitu lihat, dia tahu ini bayi Israel. Fir'aun waktu lihat, loh, bayi Israel sampai dipegang sama istrinya sendiri, sampai ke istananya Fir'aun. Waktu mau mengeluarkan pedangnya, kata istrinya, ij'alhu qurrata ainin li walad. Fir'aun yang satu ini jangan disembelih. Ini buat saya sama kamu aja, buat ngomongan kita. Karena istrinya ini kebetulan nggak punya anak. Nggak punya anak istrinya. Ini jadikan omongan kita. Laki-laki itu sekejam apapun kalahnya sama perempuan. Luluh kalau sudah istrinya sendiri. Nah Allah ini memanfaatkan itu. Allah khairul makirin. Lihat tuh indahnya cerita Nabi Musa ini. Fir'aun ini jadikan omongan saya sama kamu, saya kan nggak punya anak. Kata Fir'aun, ya sudah yang satu ini nggak apa-apa. Padahal yang ini yang baik. Yang Fir'aun itu ya ini. Subhanallah, padahal sudah ratusan bayi Israel habis. Sampai sungai itu jadi merah. Merah dengan darahnya bayi Israel. Yang lebih menyakitkan lagi, calon penumbang Fir'aun ini dipiara oleh Fir'aun sendiri. Yang ngasih makan Fir'aun, yang ngasih baju Fir'aun. Jadi dia membesarkan musuh yang dia takuti sendiri. Bayangkan, Allah kalau sudah punya rencana, la qawiyyun aziz, maha kuat, maha perkasa. Jadi siapa yang dibantu Allah, dari mana dia takut? Nah, mungkin dia khawatir. Nabi Musa itu dari kecil sudah dibuktikan terus oleh Allah SWT. Makanya dia waktu terdesak, belakang ada Fir'aun, depan ada maut. Mau kemana dia? Fir'aun bawa pedangnya sama tentaranya. Kata umatnya Nabi Musa, mati kita, inna lam mudrakun. Wah kita ini kesusul Fir'aun ini, mati kita. Ya kalau mau selamat dari pedang, kita tetap mati dari laut. Masuk ke laut, hujan panah, mati sudah, tidak mungkin selamat. Siapa yang bisa bertahan lama di laut? Tapi Nabi Musa, Maria Rabbi saya tenang. Aku punya Tuhan yang sebentar lagi ngasih petunjuk. Pasti aku dikasih petunjuk. Petunjuknya aneh. Tongkat suruh mukulkan ke laut. Kalau orang zaman sekarang ini apa? Mau selamat dari Fir'aun, tidak masuk logika sama sekali. Mestinya apa? Buat apa? Sediakan tombak atau apa? Tongkatnya itu, tongkat kamu itu hai Musa, pukulkan laut. Kalau model-modelnya kayak kita ini tak percaya langsung apa? Lebih baik mati. Model-model kita ini.
model-model banyak tanya, mana dalilnya, sedikit-sedikit mana dalilnya, mana dalilnya. Model seperti ini, model mati cepet ini ya. Tidak yakin, model tidak punya keyakinan ini ya. Tapi Nabi Musa tongkatnya pulkan, yakin. Tongkat ini tidak ada kekuatannya apa? Kekuatannya adalah Allah Qawiyun. Pukulkan laut belah jadi 7 belah, membelah jadi 12. Karena jumlahnya kabilahnya Bani Israel 12. Bani Israel ini kalau kumpul tengkar satu sama lain. Jadi sampai lewatnya aja biar cepat dibelahnya jadi 12 ya. Lewatnya sendiri-sendiri ya. Dalam tafsir Baghawi itu disebutkan dibuat 12. Satu kabilah sini, kabilah sini, kabilah sini. Karena jadi dinding-dinding laut itu. Kalau khawatir yang satu, yang lain selamat enggak ya? Ini yang lain selamat enggak ya? Kalau dia nengok ke sini, sama Allah dibuka kelihatan temannya yang sebelah sini. Oh, yang kabilah yang itu selamat. Kabilah yang lihat sini. Oh, yang itu juga selamat. Salah. Sampai lolos. Fir'aun baru masuk mati. Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan memperkokoh kaki kalian, pijakan kalian. Nah, ini tinggal sedikit kita habiskan ya. Supaya besok bisa bagus. Wa min ahamil adab wa akadiha, termasuk adab yang paling penting, ala man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin, bagi orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Adab yang penting menjaga batul kibri wa ta'nif wa ta'yir wa syamatati bi ahli al-ma'asi, menjauhi rasa sombong, menjauhi sifat sombong saat amar ma'ruf nahi munkar. Jangan berasa diri kita ini paling benar, paling hebat. Wa ta'nif, bicara kasar saat amar ma'ruf nahi munkar, bicara yang kasar, hindari hal seperti ini. Wa ta'yir, ta'yir itu mencela saat amar ma'ruf nahi munkar, mencela orang objek dakwah kita. Wasyamatati bi ahli ma'asi, dan menghina pelaku maksiat. Ini termasuk adab yang paling penting untuk dihindari. Hal-hal seperti ini harus wajib dihindari saat berdakwah. Mengapa demikian? Fa inna dzalika qad yubtilu tsawab wa yujibul iqab. Karena hal yang demikian akan menggugurkan pahala dakwahmu dan bahkan menyebabkan kamu dapat hukuman. Tadinya nyari pahala, malah justru dapat dosa. Dapat dosa karena kamu merendahkan ahli maksiat. Wa rubbama yakunu da'iyan ila raddil haqq, dan boleh jadi orang yang berdakwah dengan cara yang kasar, dengan cara menyepelekan pelaku maksiat, boleh jadi dia justru mengajak orang untuk menolak kebenaran, bukan mengajak orang kepada kebenaran. Karena cara dia salah, dia justru mengajak orang menjauhi dari kebenaran. Jadi jauh orang itu dari kebenaran. Wa adami qabulihi wal istijabah lah, dan mengajak orang untuk tidak menerima dakwah. Nah, ini sudah kita bahas sebetulnya, dan beliau sendiri sudah membahas, tapi diulang lagi oleh beliau. Falyahdhar kullal hadar min dzalika, maka hendaklah kamu berhati-hati dan sangat berhati-hati dari hal-hal perbuatan seperti itu saat berdakwah. Jadi apa yang harus dilakukan saat berdakwah? Waliyakun rafiqan syafiqan layyinan rahiman mutawadhi'an makhfudhal janah. Ya, diulang lagi loh ya. Ini berkali-kali diulang oleh Habib Abdullah bin Adam. Kamu hendaklah waktu berdakwah itu rafiqan, lembut, pelan-pelan, lembut, syafiqan, belas kasih, layyinan, lemah lembut, rahiman, sayang, didasari cinta, mutawadhi'an, rendah hati, tidak sombong,
tidak berasa dirinya pemegang kunci surga. Mahfud al-janah, merendahkan sayapmu, maksudnya merunduk di hadapan objek dakwah, lemah lembut, tutur katanya sopan. Ini yang harusnya kamu lakukan. Wallahul muwaffiq wal mu'in. Allah lah yang memberi taufik dan pertolongan. Wa bihi tsiqah wa alaihi tuklan, dan kepadanya lah kita memasrahkan segala-galanya. Nah, ini penutup ini ya. Tsumma inna qadimna fi awwal ta'lif hadha tarafan minal kalam 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebetulnya kata beliau, kita sudah membahas masalah ini yang tadi ini, seperti yang saya sampaikan ini kan diulang-ulang terus ini kan. Oleh Abdullah ada jangan kasar, yang lemah lembut, diulang-ulang terus. Kata beliau, kita ini sebetulnya sudah membahas sekelumit dari apa yang saya sebut di atas tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Wadzalika inda qaulihi ta'ala, dan itu juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas juga. Kata beliau, wa takun minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah dari sekelompok dari kalian itu terdapat orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang sukses, yang menang. Nah, ini ayat ini juga sudah dibahas di mukaddimah ayat ini, di mukaddimah bab ini. Kenapa kok diulang-ulang terus? Beliau menjelaskan, wa rubbama anna a'idna hauna ba'dal kalam. Boleh jadi saya ini mengulang-ulang sebagian ucapan saya. Qad dzakarnahu hunalik limunasabatil mahal. Saya mengulang-ulang penjelasan yang sudah saya jelaskan berkali-kali di dalam bab ini, seperti tentang belas kasih dan lain-lainnya, sikap dalam amar ma'ruf nahi munkar. Mengapa? Limunasabatil mahal. Boleh jadi saya ulang-ulang itu karena sesuai dengan pembahasannya di paragraf yang kita baca tadi, atau wali ajli ziyadatil iqna, untuk menambah informasi yang cukup bagi pembaca, untuk mencukupi hal-hal yang diperlukan oleh pembaca. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasyiddatil hirsi ala ta'aturil qulub li raja'il infaq. Yang ketiga, karena keinginan saya yang besar, keinginan hati saya yang besar untuk mengharap apa yang saya jelaskan ini bisa mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang membacanya, mengkajinya, membahasnya. Makanya sebagian di amar ma'ruf nahi munkar ini banyak kata yang saya ulang-ulang dari awal. Fa inna hadzal asl, karena sesungguhnya pokok hal yang pokok ini, yaitu a'ni al-amr ma'ruf wa nahi 'anil munkar, yaitu masalah yang pokok ini, yaitu masalah amar ma'ruf nahi munkar ini, jadirun bitulil kalam wa tikrari, pantas untuk dibahas secara panjang lebar dan diulang-ulang. Jadi dia ini menganggap ini bab ini terlalu tipis sebetulnya untuk membahas amar ma'ruf nahi munkar. Jadi masalah amar ma'ruf nahi munkar ini pokok agama, dasar agama, yang paling mendasar dalam agama. Jadi seharusnya, kata beliau, bab amar ma'ruf nahi munkar ini ada kitab khusus yang membahas panjang lebar dan diulang-ulang bagian yang penting. Karena kebaikan itu dari cara amar ma'ruf nahi munkar, dan kerusakan itu juga bisa dari amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang terjadi di masa ini juga karena amar ma'ruf nahi munkar. Li'adhami mawdi'ihi minad-din. Karena kenapa harus dibahas secara panjang lebar dan diulang-ulang? Karena posisi amar ma'ruf nahi munkar ini yang sangat agung di dalam agama,
wa umumi naf'ihi lil muslimin, dan dikarenakan manfaatnya yang akan meluas mengenai seluruh orang Islam. Amar ma'ruf nahi munkar ini kalau dilaksanakan dengan benar, manfaatnya akan menyeluruh bagi orang Islam. Kalau dilakukan dengan cara yang salah, kerugiannya juga akan menyeluruh. Semua kena, orang Islam kena. Cara berdakwahnya sekelompok umat Islam salah, yang lain yang betul jadi kena juga, menyeluruh. Wa masisi hajatihim ilaih, dan kondisi hajat darurat yang memerlukan penjelasan tentang ini. Makanya saya ulang-ulang terus, dan ini seharusnya dibahas panjang lebar. Siapa lebih-lebih lagi, waqad ra'ayna, aku telah melihat di masa ini. Masanya siapa ya? Aduh, 400 tahun yang lalu, padahal ulama masih sebanyak-banyaknya. Kenapa kok ini harus dibahas panjang lebar? Kata beliau, lebih-lebih lagi di masa ini, aku melihat man yatasahal minan nas fi tarki hadzal amr haits la udra lahu fi. Aku lihat banyak orang yang melalaikan perkara ini, meninggalkan perkara ini, padahal dia tidak punya udzur untuk meninggalkannya. Wala dhair alaihi law qama, dan kalau dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar tidak ada sesuatu yang membahayakan dia. Dia bisa mengingatkan, bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan tidak ada yang membahayakan dia, tapi dia tasahal. Kurang penting, yang penting sholat, terus ngaji, terus orang lain urus sendiri. Nah, ini bahaya. Fada'ana dzalika, maka situasi yang aku lihat ini menyeruku, menjadikan aku ila al-iktsar, menjadikan aku banyak berbicara di dalam bab ini. Iktsar itu banyak, iktsar itu memperbanyak bagian bab ini, buat tikrar, dan mengulang-ulang beberapa bagian di dalam bab ini. Wal a'mal binniyat, dan amal seseorang tergantung niatnya. Walikul limri'in, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk agar menjadi orang-orang alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab baru, mabhas al-jihad, bab tentang jihad. Amar ma'ruf nahi munkar, jihad. Ini tema-tema yang penting kita ketahui di masa ini kan. Amar ma'ruf nahi munkar itu yang betul seperti apa? Jihad, menjalankan jihad itu seperti apa? Ini tema yang penting. Nah, ini kita ambil langsung dari nasihatnya Ghudul Irsyad, porosnya petunjuk di masanya beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, dijuluki Ghudul Irsyad, pemimpinnya petunjuk, porosnya petunjuk. Ini sekarang kita baca bukunya, semoga kita mendapat petunjuk dari Allah. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna fatub alaina tawbah tarsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان والرشد في محبة أو هجرة أو صحبة والمسلمين أجمع أهدي يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوري بالمصطفى الرسول
نحظى بكل سهل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه لدى تخصيص ربي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.